Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 2 Chapter 580.1. Huo Yuhao yang lain tiba-tiba muncul, dan kali ini, dia muncul di belakang Scorpion Tiger Douluo. Huo Yuhao yang telah muncul sebelumnya masih di langit. Dua orang yang identik muncul pada saat yang sama. Bagaimana itu tidak mengherankan? Domain gangguan spiritual. Kemampuan tipe domain kedua Huo Yuhao. Tidak banyak orang yang memperhatikan domain ini karena itu tidak seterkenal Snowy dan Soul Ultimate Ace-nya. Tetapi ada banyak contoh di mana domain gangguan spiritualnya jauh lebih menakutkan daripada Snowy dan Soul Ultimate Ace. Tidak satu pun dari 4 keterampilan jiwa yang cincin jiwa jutaan tahun Skydream Ichewom yang diberikan kepadanya tidak berguna. Undulasi kekuatan jiwa yang hebat meletus di langit ketika Dark Golden Terror Claw karya Huo Yuhao mengiris udara dan langsung menuju tubuh sejati jiwa bela diri Scorpion Tiger yang besar. Kekuatan brutal untuk menghancurkan kekuatan brutal. Zhang Peng dipengaruhi oleh kebingungan spiritual yang luar biasa dari Huo Yuhao dan enfeeblement target tunggal. Dia tidak mungkin menghindari serangan ini. Tetapi tepat ketika cakar Huo Yuhao menghantam Zhang Peng, dia tiba-tiba gemetar dengan kuat sebelum seberkas cahaya keemasan gelap meletus dari tubuhnya. Tubuh sejati kalajengking Zhang Peng dirobek-robek di depan Dark Golden Terror Claw milik Huo Yuhao. Namun, bayangan gelap tiba-tiba muncul tanpa suara di belakang punggung Huo Yuhao. Bilah tajam yang menakutkan langsung menuju hati Huo Yuhao dari belakang. Meringankan cicada. Itu adalah salah satu keterampilan jiwa defensif otomatis Scorpion Tiger Douluo, dan keterampilan jiwa ini dikenal sebagai keterampilan ilahi dibandingkan dengan keterampilan jiwanya yang lain. Keterampilan jiwa ini secara otomatis dipicu ketika Zhang Peng diserang dengan serangan yang tidak bisa ia pertahankan. Jika pelepasan otomatis ini berhasil, maka tubuh aslinya akan diekstraksi, dan ia akan menggunakan 30% kekuatan jiwanya untuk secara instan memindahkan dirinya kemanapun ia inginkan. Zhang Peng telah mengembangkan keterampilan jiwa ini ke tingkat setinggi mungkin, dan dia bisa mencapai di mana saja dalam 1000 meter dengannya. Pada saat yang sama, Exuviating Cicada memungkinkannya untuk menggunakan 30% kekuatan jiwanya untuk melepaskan serangan pada kondisi puncaknya. Namun, dia tidak bisa menggunakan keterampilan jiwa lain selama ini. 60% dari kekuatan jiwa Scorpion Tiger Douluo akan dikeluarkan setelah serangan ini, jadi dia jelas tidak akan dapat melanjutkan pertempuran. Serangan ini sangat bagus dalam pertarungan sampai mati, dan juga sangat bagus dalam menyergap orang lain. Akan selalu ada banyak keterampilan jiwa yang aneh dan ganjil di dunia para penguasa jiwa. Zhang Peng berpikir bahwa dia pasti akan memenangkan pertempuran ini ketika dia pertama kali bertanduk dengan Huo Yuhao karena Huo Yuhao telah bertarung 3 kali sebelum ini. Tetapi ketika mereka benar-benar berselisih, kekuatan spiritual Huo Yuhao yang tangguh dan berbagai keterampilan jiwa mata rohnya membuat Zhang Peng mengerti bahwa dia bukan tandingan Huo Yuhao bahkan ketika dia sudah menghabiskan begitu banyak energi. Shock spiritual tidak lagi efektif, jadi Huo Yuhao tidak menggunakannya, tapi Zhang Peng masih tidak bisa mengambil keterampilan jiwa tipe spiritual Huo Yuhao lainnya. Kesenjangan antara kekuatan spiritual mereka terlalu besar. Oleh karena itu, Zhang Peng tidak punya pilihan selain pergi all-in pada saat itu ketika dia dikejutkan oleh kebingungan spiritual. Zhang Peng bisa melakukan sesuatu untuk melemahkan bagian dari efek keterampilan jiwa, tetapi dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Sebaliknya, ia memilih untuk mengambil seluruh efek keterampilan jiwa. Alasan pilihannya adalah agar dia bisa membalas dan mengakhiri pertempuran dengan cicada Exuviatingnya. Zhang Peng akan mengalahkan musuhnya dan memenangkan pertempuran ini jika dia berhasil, tetapi jika tidak, maka dia akan berbalik dan melarikan diri. Zhang Peng adalah anggota Aula Ibadah Gereja Roh Kudus, tetapi dia tidak pernah mempertimbangkan untuk mempertaruhkan nyawanya untuk Gereja Roh Kudus. Gagasan Zhang Peng bagus, dan cakar harimau sudah tepat di belakang hati Huo Yuhao. Semuanya berjalan sesuai rencana. Sayangnya, dia lupa tentang sesuatu. Huo Yuhao masih memiliki keterampilan luar biasa lainnya, dan itu adalah deteksi spiritual. Deteksi spiritual memberikan deteksi 3 dimensi kepada Huo Yuhao, dan bahkan jika dia tidak menyadari apa-apa ketika Zhang Peng memulai serangannya, kemunculannya kembali dengan semua kekuatan jiwa dan gelombang kekuatan spiritual di udara sudah lama dalam pikiran Huo Yuhao. Oleh karena itu, cakar harimau Zhang Peng masih mengiris udara secara antiklimaks pada akhirnya.
Hilang serangan dengan kekuatan penuh bahkan lebih menyakitkan daripada menerima pukulan berat dari musuh. Zhang Peng hampir muntah darah. Dan Huo Yuhao, dia muncul kembali di belakang punggung Zhang Peng. Dark Golden Terror Claw-nya tidak tumbuh lebih besar kali ini, tetapi 5 emas gelap yang tajam sekitar 30 cm panjangnya jatuh ke punggung Scorpion Tiger Douluo dan keluar dari dadanya. Tubuh Zhang Peng membeku di udara. Sudut mulutnya melengkung, karena dia sangat tidak yakin dan tidak mau tentang apa yang baru saja terjadi. Matanya dipenuhi dengan histeria, dan kekuatan jiwanya segera meletus dari dantiannya. Hati Zhang Peng telah tertusuk, dan dia tidak mungkin terus hidup. Dia telah mendominasi dunia sepanjang hidupnya, dan dia tidak mau mati begitu saja. Inti jiwa Zhang Peng yang stabil dalam dantiannya tiba-tiba dipicu oleh kekuatan jiwanya yang mendidih. Penghancuran diri. Ini adalah pilihan terakhir Zhang Peng. Dia harus membawa Huo Yuhao bersamanya bahkan jika dia harus mati dan menghilang dari dunia. Penghancuran diri transenden Douluo sebanding dengan Xiao Meriam stasioner kelas 9. Zhang Peng memilih jalan brutal seperti itu, dan ia hidup sesuai namanya sebagai Scorpion Tiger Douluo. Otot Zhang Peng langsung berkontraksi, dan bahkan kerangkanya ditarik ke dadanya. Dark Golden Terror Claw milik Huo Yuhao langsung mandek. Zhang Peng menggunakan kekuatan penuhnya tepat sebelum kematiannya untuk mengikat Huo Yuhao. Mata Zhang Peng tidak redup sama sekali pada saat ini. Hanya ada histeria di matanya, kegilaan dunia lain, jenis yang bukan milik dunia ini. Karena dia telah memilih untuk menghancurkan diri sendiri, maka dia harus menarik Huo Yuhao bersamanya. Dia tidak akan memberinya kesempatan untuk bertahan hidup sama sekali. Erupsi Douluo yang transenden tepat sebelum kematiannya benar-benar menakutkan. Bahkan Ultimate Douluo bisa dengan mudah mengguncang genggaman Zhang Peng dalam waktu singkat. Zhang Peng bahkan mengangkat tangannya dan menggunakan cakar harimaunya sendiri untuk menekan Dark Golden Terror Claws yang menonjol dari dadanya. Dia menggunakan semua kekuatan yang tersisa untuk menyalurkan inti jiwanya dan menghentikan Huo Yuhao pergi. Namun, dia tidak bisa melihat Huo Yuhao yang masih di belakangnya. Huo Yuhao tidak panik sama sekali karena pembalasan Zhang Peng tepat sebelum kematiannya. Ekspresinya bahkan tidak berubah, hanya ada rasa kasihan di matanya. Kasihan ini adalah terhadap orang yang sedang sekarat, terhadap orang yang telah dikalahkan, dan terhadap individu yang tangguh. Huo Yuhao menanam telapak tangan kirinya tanpa suara di punggung Zhang Peng, sementara batang tubuhnya, yang hampir menempel di punggung Zhang Peng, meletus dengan warna hijau kebiruan yang intens. Permaisuri es Huo Yuhao yang hebat, Urat segera menelan tubuh Zhang Peng dan memandikan seluruh tubuhnya dengan cahaya hijau kebiruan. Sensasi dingin yang menggigil bahkan hatinya mengikuti nadinya saat mengalir ke seluruh tubuhnya. Zhang Peng tidak memiliki kekuatan untuk menolak ini karena mereka begitu dekat, dan dia menggunakan kekuatan penuhnya untuk menjebak Huo Yuhao dan memicu inti jiwanya sendiri. Pembalasan Douluo yang transenden tepat sebelum kematiannya sangat kuat. Namun, bagaimana mungkin seorang Douluo berjudul yang memiliki kekuatan spiritual yang menyaingi seorang Ultimate Douluo, yang memiliki 2 kor jiwa yang tangguh dan memiliki jiwa bela diri Ace Ultimate, menjadi lebih lemah ketika ia berada di atas angin mutlak. Tubuh Zhang Peng segera membeku, dan dia menyadari ketakutannya yang kuat bahwa rotasi inti jiwanya yang meledak dengan cepat mulai melambat setelah dia dipukul. Darah Zhang Peng juga mulai membeku, dan setiap ons kekuatan yang dia miliki dengan cepat menghilang saat hatinya membeku. Tidak, Zhang Peng ingin berteriak di bagian atas paru-parunya, tetapi suaranya tersangkut di tenggorokannya. Dia hanya bisa mengi, dan dia tidak bisa lagi berbicara dengan suaranya yang awalnya cerah dan jelas. Dark Golden Terror Claw milik Huo Yuhao lenyap, darah, otot, dan kerangka Zhang Peng telah membeku. Dia tidak bisa lagi menjebak cakar Huo Yuhao. Cakar harimau Zhang Peng hancur dan pecah saat kedua sosok itu berpisah di udara. Bayangan berkedip ketika Huo Yuhao muncul kembali 1000 meter. Ledakan. Api hijau kebiruan meletus di udara seperti petasan meledak di langit. Tetapi seorang guru jiwa yang tangguh yang telah mendominasi seluruh benua, yang merupakan Douluo Transcendent, dilenyapkan begitu saja. Huo Yuhao turun dari langit, dan auranya tampaknya dinaikkan ke tingkat setinggi mungkin pada saat ini. Pertempuran ini tidak semegah atau spektakuler, tetapi semua orang yang menonton terdiam pada hasilnya. Ini yang keempat, ini sudah yang keempat, dan 2 tewas dalam pertempuran. Huo Yuhao menggunakan kekuatannya yang kuat untuk memberitahu semua orang bahwa apa yang dia klaim tentang 10 pertempuran bukanlah tugas yang mustahil. Ekspresi Zhong Liwu sehitam mungkin.
Namun, tidak ada jalan untuk kembali padanya. Dia sudah mengalami kerugian besar seperti itu, dan jika dia masih tidak dapat memperoleh apapun darinya, Gereja Roh Kudus akan menerima pukulan besar baik dalam kekuatan maupun kondisi mental mereka. Dia adalah pengawas seluruh pasukan Kekaisaran Sun Moon, dan jika reputasinya menderita seperti itu, bagaimana insinyur jiwa yang tidak pernah memiliki kesan yang baik tentang dia memikirkannya? Ekspresi gelap dan suram Zhongli Wu secara bertahap berubah dingin. Sebenarnya, dia hanya bisa menangkap Huo Yuhao dan memenangkan pertempuran ini sehingga dia bisa menebus semua yang telah terjadi. Huo Yuhao sedikit demi sedikit melayang, sementara Zhongli Wu mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan mata menyala. Ada sedikit histeria di mata Zhongli Wu di tengah semua es itu. Histeria yang sama di Zhongli Wu sangat berbeda dari Zhang Peng. Kegilaan Zhang Peng adalah pembalasan saat berada di ambang kematian, tetapi kegilaan Zhongli Wu seperti pisau tajam yang menancap di dada Huo Yuhao. Napas Huo Yuhao menjadi sedikit tergesa-gesa, dan sepertinya dia telah menghabiskan banyak energi dari 4 pertempuran berkelanjutannya. Namun, matanya masih setenang biasanya, dan dia tidak terpengaruh oleh napasnya. Huo Yuhao balas menatap Zhongli Wu dengan tajam. Jika mata Zhongli Wu seperti pisau setajam pisau, maka mata Huo Yuhao seperti gunung es. Tidak peduli seberapa tajam pisau itu, ia tidak dapat menembus gunung, yang sepertinya terbuat dari es misterius lebih dari 10.000 tahun, dan turun dari langit dengan tekanan yang kuat. Tidak ada yang tahu berapa banyak energi yang dikeluarkan Huo Yuhao selain dirinya sendiri, dan Zhongli Wu hanya bisa membuat penilaian berdasarkan keterampilan jiwa yang telah digunakan Huo Yuhao dalam pertarungan sebelumnya. Soul Land 2 Chapter 580.2. Mata Huo Yuhao mengungkapkan jejak cahaya sedingin es ketika dia merentangkan tangannya ke samping. Lingkaran cahaya biru es beriak dari Ichi War God Armor satu demi satu, dan elemen es tak berbentuk mengembun ke tubuhnya dengan kecepatan yang luar biasa. Koagulasi es Anise Bintang. Zhongli Wu tiba-tiba melolong, dan itu terdengar seperti raungan naga saat jiwanya berdering dari bawah kakinya. Aura yang tangguh muncul dan berkembang. Cincin jiwa Zhongli Wu hanya memiliki 2 warna, hitam dan merah. Ekspresi Yan Shaoze berubah drastis karena takut ketika dia melihat cincin jiwa itu. Cincin jiwa Zhongli Wu tidak seperti itu ketika mereka terakhir bertarung, tapi dia memiliki 6 cincin jiwa hitam dan 3 merah sekarang. Kombinasinya tidak jauh lebih rendah daripada Huo Yuhao. Warna cincin jiwa pemimpin jiwa tidak berarti segalanya, tetapi mereka adalah simbol kekuatan guru jiwa. Lebih jauh, Zhongli Wu adalah penguasa jiwa jahat, dan dia adalah Douluo Transcendent. Pemimpin tertinggi Gereja Roh Kudus lebih kuat dari yang diperkirakan siapapun. Ekspresi Huo Yuhao tumbuh khusyuk. Dia sadar bahwa setelah konsumsi 4 pertempuran sebelumnya, pertempurannya melawan Zhongli Wu akan menjadi saat yang paling sulit hari ini. Jika peringkat kultivasi Master Roh Jahat sebelumnya lebih rendah dari Huo Yuhao, maka kekuatan sejati Zhongli Wu pasti sebanding dengan Huo Yuhao, dan mungkin bahkan lebih kuat. Satu-satunya keuntungan Huo Yuhao adalah 2 inti jiwanya. Peluang kemenangannya melawan Zhongli juga akan menentukan peluang keberhasilannya dalam kontes 1 lawan 10. Pertempuran ini akan menentukan hasilnya. Zhongli Wu mengarahkan tangan kanannya ke udara ketika cincin jiwa hitam berkedip di tubuhnya, dan tongkat besar muncul di tangannya. Staf ini hitam di seluruh, dan siluet lain muncul di belakang punggungnya ketika itu muncul. Sosok ini sepertinya tidak terlalu besar, seukuran dengan tubuh Zhongli Wu. Namun, semua orang yang menonton bisa merasakan hati mereka mengerut ketika bayangan ini muncul. Apa itu tadi? Yan Shaoze telah melewati jalan dengan Zhongli Wu sebelumnya, dan bahkan dia tidak sepenuhnya yakin apa jiwa bela diri Zhongli Wu. Ekspresi Penatua Xuan menjadi sangat khusyuk saat dia melihat dari kejauhan. Dia bergumam pelan, saat itu, jiwa bela diri Ye Sishui bermutasi menjadi Blood Soul Demon Puppet. Jiwa bela diri Zhongli Wu tampaknya lebih unggul daripada jiwa bela diri Ye Sishui, dan itu pasti bermutasi sekali lagi. Tetapi untuk beberapa alasan, rasanya luar biasa kuat. Asal-usulnya harus mirip dengan darah jiwa Demon Puppet Ye Sishui. Petik 2. Ye Sishui's Blood Soul Demon Puppet adalah jiwa bela diri yang meningkat terus-menerus dengan memberi makan dirinya dengan jiwa manusia. Ini adalah salah satu alasan paling penting mengapa Penatuamu tidak bisa menyetujuinya lagi, apapun yang terjadi. Banyak manusia telah binasa di tangan Ye Sishui, dan jiwa bela diri Zhongli Wu harus memiliki karakteristik yang sama dengan miliknya. Aku hanya tidak tahu seberapa kuat dia bisa.
Pertarungan ini akan sangat sulit bagi Yu Hao. Petik 2. Yan Shaoze memaksa tertawa dan berkata, apa yang dilakukan anak ini terlalu berisiko. Dia menantang individu kuat Kekaisaran Sun Moon sendirian. Dia benar-benar. Petik 2. Penatua Suan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Aku bisa mengerti apa yang dia pikirkan. Dia meletakkan fondasi untuk masa depannya. Pada saat yang sama, ia benar-benar percaya diri sampai batas tertentu. Mungkin dia memperkirakan peluangnya sebesar 50%, tetapi 50% sudah cukup untuk dicoba. Selama dia bisa menyelesaikan pertempuran ini dengan damai, maka tidak peduli siapa yang dia hadapi sesudahnya, dia pasti akan bisa melarikan diri dengan hidupnya bahkan jika dia kalah pada akhirnya. Dan jika dia hidup setelah episode hari ini, maka dia pasti akan memberikan kejutan besar kepada semua orang. Petik 2. Yan Shaoze melirik Penatua Suan dengan heran. Mengherankan. Kejutan apa? Petik 2. Penatua Suan melirik Yan Shaoze dan berkata, kami adalah penguasa jiwa, dan kami harus menangani masalah apapun secara rasional. Namun, begitu peringkat kultivasi kami mencapai standar tertentu, kami harus bersemangat, dan kami harus gila, selain hanya mengumpulkan dan bekerja keras. Saya tidak memiliki kegilaan ini, dan itulah alasan mengapa saya telah berdiam begitu lama. Apa yang Yu Hao lakukan adalah mengandalkan kekuatan eksternal untuk sepenuhnya melepaskan potensinya. Ketika dia mendapatkan inti jiwa keduanya, potensinya jauh melebihi milik kita. Petik 2. Yan Shaoze mulai berpikir, menggunakan pertempuran untuk mengeluarkan potensi seseorang. Dia memang ingin melakukan itu, tetapi pada saat berkultivasi, menemukan lawan yang cocok yang dapat mengancam hidupnya terlalu sulit. Ada beberapa di Akademi Shrek, tetapi siapa di Akademi yang ingin bertarung dengannya sampai mati? Pertikaian dengan orang luar hingga kematian itu terlalu berbahaya, dan sulit untuk menemukan lawan seperti itu. Huo Yu Hao baru-baru ini mendapatkan inti jiwa keduanya, dan dia melakukan ini untuk melatih dirinya sendiri sehingga dia bisa bergabung dengan dua inti jiwanya dengan lebih sempurna dan mulus. Dia juga ingin merangsang potensi besarnya pada saat yang sama sehingga dia bisa mempersiapkan masa depan. Masa depan. Seperti apa masa depan Huo Yu Hao? Yan Shaoze tidak tahu lagi bagaimana masa depan Huo Yu Hao nantinya. Dia hanya berdoa untuknya, berdoa agar dia bisa menang melawan Zhong Liwu dalam pertempuran ini. Namun, dia tidak menyetujui bagaimana Huo Yu Hao secara paksa menekan dirinya sendiri. Dia melawan Tuan Roh Jahat yang kuat. Seberapa berbahaya itu? Pertempuran Huo Yu Hao dan Zhong Liwu telah dimulai di langit. Zhong Liwu tidak menyerang Huo Yu Hao sekaligus. Dia mengetuk tongkatnya di udara ketika suara melolong yang dalam bisa terdengar, dan kepala besar binatang buas muncul di depannya. Anehnya, itu adalah kepala naga. Itu sepenuhnya hitam, tapi itu memancarkan cahaya hijau transparan saat api hijau yang intens menari-nari di matanya. Angin dingin dan seram menerpa udara ketika kepala naga muncul. Apa itu tadi? Yan Shaoze telah berselisih dengan Zhong Liwu sebelumnya, tetapi dia telah membakar dirinya saat itu sehingga dia dapat membeli waktu untuk teman-temannya, sementara Zhong Liwu tidak memberikan kekuatan penuh dalam pertempuran itu. Yan Shaoze sekarang menyaksikan ketika Zhong Liwu tiba-tiba melepaskan kepala naga yang sangat besar. Kepala naga ini tampaknya terkait dengan jiwa bela dirinya, namun sepertinya tidak. Yan Shaoze heran. Seberapa kuat Zhong Liwu, tepatnya? Tidak banyak orang di Gereja Roh Kudus tahu seperti apa kekuatan sebenarnya Zhong Liwu, belum lagi Yan Shaoze. Kepala naga yang sangat besar itu bukanlah akhir, itu hanya awal. Kerangka hitamnya yang besar berangsur-angsur berayun keluar, dan cakar naga itu dengan cepat mengulurkan tangan ketika naga perlahan-lahan menunjukkan tubuhnya yang luar biasa. Ini adalah naga hitam raksasa. Namun, perbedaannya adalah bahwa naga hitam ini tidak memiliki sisik, otot, atau daging, tetapi seluruhnya terbentuk dari tulang hitam. Bahkan saat itu, aura naga hitam ini sebanding dengan naga sebenarnya. Huo Yu Hao tidak menyerang Zhong Liwu saat dia melepaskan naganya. Sebaliknya, dia hanya melayang diam-diam di udara dan menunggu. Dia memiliki Ichi War God Armor yang menutupi dirinya, sehingga tidak ada yang bisa melihat ekspresinya ketika dia menggunakan Star Anise Ichi Koagulasi untuk dengan cepat memulihkan kekuatan jiwanya. Mengapa Huo Yu Hao tidak mengambil kesempatan ini untuk menyerang? Berbagai penatua Akademi Shrek semuanya khawatir. Naga tulang hitam butuh 10 detik untuk muncul sepenuhnya di depan semua orang.
Naga itu panjangnya 100 meter, dan lebar sayapnya juga sekitar 100 meter. Ukuran ini tidak dianggap banyak dibandingkan dengan tubuh sejati jiwa bela diri individu tingkat atas. Penguasa jiwa seperti tubuh sejati jiwa bela diri Penatua Suan dapat dengan mudah mencapai 1000 meter. Namun, naga tulang hitam ini tampak hampir material. Selanjutnya, semua jenis ilusi dan gambar berkedip di langit saat itu muncul. Ada gunung mayat dan lautan darah, dan mereka semua milik binatang buas. Ada tangisan menyiksa jiwa-jiwa binatang yang tak terhitung jumlahnya bergema di langit, seperti ada roh-roh binatang pembalas yang tak terhitung jumlahnya yang menangis histeris. Berapa banyak binatang buas yang harus dibunuh Zhongli Wu untuk menciptakan sesuatu seperti ini? Zhongli Wu berdiri di atas tengkorak tulang naga besar itu. Dia sangat kecil dibandingkan dengan naga tulang, tapi dia mengeluarkan perasaan menyesatkan yang menciptakan tekanan mengerikan. Saya menemukan kumpulan tulang naga ini di beberapa peninggalan bersejarah. Jiwa naga belum menghilang saat itu. Meskipun naga itu sendiri tidak dianggap sebagai spesies drakonik tingkat atas, dan meskipun garis keturunannya bahkan tidak murni, naga ini memiliki semburat naga perak di tubuhnya. Anda mungkin pernah mendengar tentang sejarah naga, bahwa Dewa Naga terbelah menjadi Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak. Selain 9 putra Dewa Naga, mereka dianggap sebagai raja dari spesies mereka. Keturunan mereka memiliki sedikit darah di dalamnya. Tapi kenyataannya, masih ada beberapa rahasia lain. Petik 2. Hanya 9 putra naga dewa yang melewati garis keturunan mereka. Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak tidak memiliki keturunan. Raja Naga Emas menemui ajalnya untuk beberapa alasan yang tidak diketahui setelah perpecahan, sementara Raja Naga Perak menghilang. Itulah alasan mengapa naga jatuh dari rahmat. Namun, Dewa Naga melepaskan energi dalam jumlah besar ketika ia membelah diri menjadi 2 Raja Naga. Sebagian dari energi itu mengandung kekuatan tertinggi Raja Naga Emas dan kendali elemen Raja Naga Perak. Naga-naga yang mandi dalam nikmat Dewa Naga sebagian dipengaruhi oleh energi itu, dan klaim mereka sesudahnya tentang bagaimana mereka memiliki Raja Naga Emas atau garis keturunan Raja Naga Perak muncul dari fakta ini. Petik 2. Raja Naga Perak memberkati naga ini ketika masih hidup, oleh karena itu, jiwa naga itu abadi, sementara ia juga memiliki bagian dari kekuatan Raja Naga Perak. Naga ini adalah roh binatang terkuat di antara yang aku miliki, dan butuh 10 tahun untuk menangkapnya, dan aku tidak bisa menerima bantuan eksternal selama periode waktu itu. 10 tahun kemudian, kekuatan naga memungkinkan saya untuk menerobos secara langsung untuk menjadi Douluo Transcendent. Selanjutnya, saya mengambil alih sebagai pemimpin tertinggi Gereja Roh Kudus. Petik 2. Biasanya, aku tidak akan pernah menggunakan kekuatan naga ini, karena itu telah menjadi roh binatang asalku, dan bahkan bagian dari jiwaku. Hari ini, kamu bisa bangga bahwa kamu telah memaksaku untuk melepaskan Bone Dragon Kingku. Petik 2. Suara Zhongli Wu dalam dan dingin. Aura Raja Tulang Naga menjadi sedikit lebih kuat, dan langit sedikit lebih gelap, dengan setiap suku kata yang diucapkannya. Cincin jiwa Zhongli Wu berkedip di tengah cahaya hitam dari awal sampai akhir, dan tidak ada yang tahu apakah dia menggunakan keterampilan jiwanya. Soul Land 2 Chapter 580.3. Kau mengucapkan begitu banyak omong kosong. Huo Yuhao berkata dengan jelas, tidakkah kamu takut bahwa aku akan memulihkan semua kekuatanku selama ini? Zhongli Wu tertawa terbahak-bahak. Jadi bagaimana jika kamu pulih? Apakah Anda benar-benar berpikir dapat menantangku satu-satu? Selain itu, apa yang telah Anda keluarkan sebelumnya bersama dengan kekuatan Bunda Suci tidak mudah untuk pulih. Aku mengutarakan begitu banyak omong kosong padamu hanya karena aku yakin bisa mengalahkanmu. Langit dan bumi akan berubah ketika angin dan awan bergemuruh. Petik 2. Pemandangan aneh terjadi saat Zhongli Wu berseru kata-kata itu. Naga raksasa di bawah kakinya tiba-tiba berubah menjadi hijau, dan awan gelap di langit berubah menjadi hijau pada saat bersamaan. Angin kencang bertiup di udara, dan langit dan bumi tampaknya berubah pada saat itu. Angin. Ini adalah kekuatan angin, dan Zhongli Wu benar-benar tidak seperti tuan roh jahat pada saat ini. Angin kencang mengepul ketika tornado kecil muncul di langit dan menyapu Huo Yuhao. Angin menakutkan menerpa dirinya, dan unsur-unsur air di langit dengan cepat jatuh ketika koagulasi Aniseichi bintang Huo Yuhao dihilangkan begitu saja. Angin yang sangat kencang. Apakah ini penguasaan Raja Naga Perak atas elemen? Gaya bertarung yang aneh ini sepenuhnya di luar jangkauan guru jiwa yang normal, dan tidak ada satu orang pun yang bisa mengetahui keterampilan jiwa yang digunakan Zhongli Wu.
Dia menggunakan roh buasnya untuk bertarung, dan roh buasnya sama sekali berbeda dari roh Huo Yuhao. Huo Yuhao adalah satu-satunya orang yang bisa mengerti sedikit tentang apa yang terjadi pada saat seperti ini. Dia masih tidak bisa mengatakan apa jiwa bela diri Zhongliwu itu, tapi dia bisa yakin bahwa Zhongliwu mengandalkan jiwa bela dirinya untuk menangkap Raja Naga Tulang ini sebagai roh binatang buasnya. Zhongliwu harus menargetkan binatang buas, tetapi ada begitu banyak tangisan menyiksa makhluk jiwa, sementara ia hanya memiliki satu roh binatang. Ini berarti bahwa binatang buas yang telah dibunuh Zhongliwu mungkin telah menjadi makanan bagi Raja Naga Tulang ini. Tidak heran dia ingin mengejar dan membunuh Dewa Bis di Tian. Tentu saja, Zhongliwu tidak akan menggunakan Raja Naga Tulang ini untuk mengkonsumsi Bis God jika dia berhasil. Sebagai gantinya, dia akan secara langsung mengendalikan Dewa Bis sebagai roh binatang barunya, dan dia mungkin akan menggunakan roh binatang baru itu untuk mengkonsumsi Raja Naga Tulang ini. Kekuatan Zhongliwu sendiri meningkat terus-menerus dengan siklus kuat yang terus-menerus menelan yang kuat. Zhongliwu berevolusi dengan setiap contoh. Ketika roh Zhongliwu cukup kuat, dia akan mengkonsumsi binatang jiwa lain untuk memperkuat roh binatang buasnya. Ketika roh binatangnya sendiri tidak cukup kuat, dia akan pergi ke arah lain dan mengubah roh binatangnya. Zhongliwu sendiri mungkin tidak yakin berapa banyak binatang buas telah mati di tangannya sejak awal karirnya sampai sekarang, ketika dia adalah seorang Douluo Transcendent. Keterampilan jiwanya mungkin semua keterampilan tambahan untuk mendukung roh buasnya. Benar-benar master roh jahat yang tangguh. Dia memiliki karakteristik yang menonjol dan kekuatan sombong. Huo Yuhao menjabat tangannya di tengah angin kencang dan dengan cepat melambung ke langit. Namun, dia menyadari betapa terkejutnya dia bahwa dia tidak dapat benar-benar mengendalikan tubuhnya, karena usahanya untuk melepaskan diri tidak berhasil. Setiap jenis penerbangan harus bergantung pada hambatan udara dan aliran udara, apakah terbang individu menggunakan udara di langit atau melepaskan udara dari tubuhnya sendiri. Ketika Huo Yuhao melepaskan kekuatan jiwanya sekali lagi, ia menemukan bahwa udara di sekitarnya telah sepenuhnya tersedot. Kekuatan jiwa Huo Yuhao mendarat di ruang kosong, dan tubuhnya nyaris tidak bergerak sebelum dia berhenti. Tepat pada saat ini, bila angin hijau besar yang panjangnya beberapa meter dan sekitar 1 meter tebalnya ke arahnya dari segala arah. Retak yang menusuk telinga bisa terdengar saat luka dibuka di udara lagi dan lagi. Huo Yuhao merasa seperti udara di sekitarnya telah hancur, dan dia akan hancur berkeping-keping. Kekuatan seperti ini terlalu menakutkan. Saya tidak bisa bertarung, dan saya bahkan tidak bisa mengendalikan gerakan saya sendiri. Apa yang saya lakukan? Apakah saya menerima ini secara langsung? Angin ini sebenarnya sangat kuat. Mata Huo Yuhao bersinar ketika dia menyapu tangan kanannya di depannya, dan dia mulai bergerak. Light berkedip saat dia menghilang ke udara tipis begitu saja. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa dia telah menggunakan teleportasi instan, dia muncul kembali di tempat aslinya. Kehilangan dan kemunculan kembali Huo Yuhao secara kebetulan menghindari beberapa pedang pertama. Dia bergerak masuk dan keluar di tempat, dan posisinya sepertinya berubah sedikit, tetapi perubahan itu tidak besar. Zhongliwu mengangkat tongkat di tangannya, dan ekspresinya menjadi lebih gelap ketika dia melihat apa yang terjadi. Namun, hanya ada keheranan di matanya. Penguasa jiwa yang normal tidak bisa mengatakan apa yang sedang dilakukan Huo Yuhao pada saat ini, tetapi bagaimana mungkin dia tidak tahu. Huo Yuhao jelas menggunakan kekuatan spasial. Zhongliwu terlalu jelas tentang siapa yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan ruang. Ultimate Douluo, dan hanya Ultimate Douluo, bisa mengendalikan kekuatan spasial. Bagaimana Huo Yuhao bisa mencapai itu? Zhongliwu telah melihat kekuatan seperti itu dari ibunya dan dari naga suci kegelapan, Kaisar Naga Douluo. Zhongliwu juga melihat ini dari Ditian ketika dia mengejarnya. Ditian mengandalkan penguasaannya atas kekuatan spasial untuk mengusir Zhongliwu dan yang lainnya. Ditian jelas terluka, tetapi ia masih bisa meluncurkan serangkaian pembalasan ke titik di mana Zhongliwu dan yang lainnya harus melarikan diri dengan malang. Mereka akan binasa pada akhirnya jika mereka tidak melarikan diri dengan cukup cepat. Tapi kekuatan seperti itu seharusnya tidak muncul pada Huo Yuhao. Berapa umurnya? Apa kultivasinya? Bagaimana dia bisa menguasai rahasia kekuatan spasial? Apakah Huo Yuhao benar-benar menguasai kekuatan spasial? Jawabannya adalah tidak, karena Huo Yuhao hanya memiliki pemahaman singkat dan dangkal tentang kekuatan spasial.
Kecurigaan Zhong Liwu juga benar, karena hanya Ultimate Doulos yang bisa mengendalikan kekuatan spasial. Lebih tepatnya, hanya individu dengan 2 inti jiwa yang bisa melakukannya. Manusia dengan 2 inti jiwa dapat menggunakan koneksi 2 inti jiwa untuk merasakan dan merasakan segala sesuatu di dunia dengan lebih rumit. Kekuatan spasial adalah salah satunya. Mereka yang membentuk 2 inti jiwa melalui metode Yin yang komplement akan lebih mudah merasakan dan merasakan semuanya, karena kekuatan mereka dihasilkan ketika Yin dan Yang berselisih dan menyatu dalam tubuh mereka. Ada transformasi-transformasi spasial tertentu yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, meskipun kontrol Huo Yuhao atas kekuatan spasial masih sangat dangkal, kemampuannya untuk memahami bahkan lebih kuat daripada Ultimate Doulo lainnya. Cahaya redup berkedip ketika ekspresi Huo Yuhao menjadi aneh, karena pemahamannya tentang kekuatan spasial tumbuh lebih dalam setiap kali menembus ruang. Apa itu kekuatan spasial? Kekuatan spasial hanyalah titik waktu yang berbeda. Seseorang yang ingin menguasai rahasia kekuatan spasial juga harus menguasai transformasi waktu. Rahasia yang terkandung di dalamnya sangat luar biasa. Pisau itu memaksa Huo Yuhao untuk memahami kekuatan spasial sedikit lebih baik, dan dia tidak bisa menghindari setiap pedang karena dia masih sedikit tidak terbiasa dengan apa yang dia lakukan. Namun, satu pisau tidak bisa benar-benar menyakitinya dengan Ichiwar God Armor-nya. Alasan mengapa dia tidak bisa menggunakan kekuatan spasial untuk fase ke tempat lain adalah karena dia tidak cukup akrab dengannya. Jika Dewa Binatang telah ada di sini, jadi bagaimana jika tidak ada udara di sekitarnya untuk digunakan? Dewa Binatang akan menembus langsung melalui ruang dan muncul tepat di depan Zhong Liwu. Namun demikian, Zhong Liwu masih sangat heran. Pisau tiba-tiba berhenti ketika tornado muncul sekali lagi. Tidak hanya ada satu tornado, tetapi banyak tornado kecil yang terkonsentrasi dan disusun bersama. Tornado sebenarnya berlipat ganda satu sama lain karena menjadi lebih besar. Udara tercabik-cabik, dan beberapa kekuatan tornado bahkan mulai menciptakan luka di ruang angkasa. Anda dapat memanfaatkan kekuatan spasial, bukan? Lalu aku akan merobek ruang terbuka dan mengacaukan semuanya. Mari kita lihat bagaimana Anda bisa mengendalikan ruang. Dewa Binatang akan bisa mengendalikan ruang jika dia ada di sini, tapi Huo Yuhao tidak bisa melakukan itu karena dia baru saja memulai. Tubuh Huo Yuhao bergoyang di tengah angin kencang, dan armor Ichiwar God memancarkan cahaya biru gelap yang intens dan menghalangi angin di sekelilingnya. Namun, bahkan penguasa jiwa tingkat bawah bisa mengatakan bahwa dia mengeluarkan banyak kekuatan jiwa untuk melakukan ini. Namun, Huo Yuhao tampaknya tidak peduli. Gerakannya sangat lambat, dan lengannya perlahan-lahan menutup tubuhnya ketika kekuatan aneh muncul saat tangannya melingkari dirinya sendiri. Itu adalah aliran udara kecil, dan siluet ais jadi Empress Scorpion muncul di belakang punggung Huo Yuhao. Huo Yuhao melindungi bola ini seperti permata saat berangsur-angsur terbentuk dan berputar ke arah yang berlawanan dengan tornado. Apakah dia berencana menggunakan aliran udara kecil ini untuk menahan tornado saya? Tornado saya akan langsung mengonsumsinya. Wajah Zhong Liwu dipenuhi dengan penghinaan, tetapi dia tidak melakukan apa-apa. Dia ingin mengalahkan Huo Yuhao, tetapi dia tidak ingin membunuhnya. Dia hanya bisa mengubah Huo Yuhao menjadi putra suci gereja Roh Kudus dengan menangkapnya, dan baru kemudian dia bisa memaksimalkan keuntungannya. Zhong Liwu telah memilih untuk memasuki perang gesekan sejak awal, tetapi siapa yang tahu bahwa ia harus mengkonsumsi begitu banyak karena taktiknya pada akhirnya. Zhong Liwu telah mengirim 4 orang, dan 2 tewas dalam pertempuran, 1 dikembalikan sebagai imbalan, sedangkan yang terakhir hilang begitu saja. Kekuatan Huo Yuhao jauh melebihi harapannya, dan dia harus setara dengan Doulo Transcendent. Selain itu, Huo Yuhao adalah Doulo Transcendent dengan jiwa bela diri ultimate. Pasti ada sesuatu yang aneh tentang alat jiwa itu di tubuh Huo Yuhao juga. Kalau tidak, dia tidak mungkin menjadi Doulo Transcendent pada usia muda. Tapi lalu bagaimana? Huo Yuhao masih harus mengkonsumsi energi bahkan jika dia adalah seorang Doulo Transcendent, dan dia pasti akan dikalahkan jika dia terus mengeluarkan energi. Oleh karena itu, apa yang paling ingin dilihat Zhong Liwu adalah agar Huo Yuhao terus menggunakan kekuatan jiwanya. Dia hanya bisa mengakui kekalahan begitu dia melewati batas tertentu. Tornado Zhong Liwu berisi kekuatan yang menakutkan, tetapi dia memiliki beberapa cara untuk meminimalkan pengeluarannya sendiri.
Ini adalah ulah Raja Tulang Naganya, karena itu bisa dengan sempurna mengendalikan elemen angin sehingga dia bisa meminimalkan kekuatan jiwa yang harus dia gunakan. Aliran udara di lengan Huo Yuhao perlahan menjadi lebih besar, tetapi ukurannya relatif. Bola kecil mulai melepaskan aura, tetapi segera hancur begitu menyentuh topan yang merusak.